Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helilatul Sadiah, mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton, Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang exchange control. Tugas ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Bapak Temi Wijaya. Yuk kita simak pembahasannya. Pengertian exchange control. Exchange control merupakan suatu bentuk campur tangan pemerintah dalam lapangan ekonomi internasional, di mana pemerintah memonopoli seluruh transaksi ekonomi di luar negeri. Dalam sistem exchange control ini, semua valuta asing dimonopoli oleh pemerintah, dalam arti bahwa semua alat pembayaran luar negeri yang dimiliki atau diperoleh oleh seluruh penduduk di negara itu haruslah diserahkan kepada pemerintah, dan pemerintah pula lah yang mengatur dan menentukan pengguna valuta-valuta asing tersebut. Pemerintah bertindak sebagai monopoli, sekaligus juga monopsi atau penjual tunggal dan pembeli tunggal atas semua alat-alat pembayaran luar negeri. Mata uang yang digunakan adalah mata uang inconvertible, contohnya dalam bentuk kurs valuta asing, kurs vessel. Tingginya kurs vessel, baik kurs jual dan kurs beli, ditentukan oleh pemerintah secara sepihak. Sejarah exchange control pada zamannya standar emas 1870 sampai 1914 dan 1925 sampai 1930. Setiap negara dapat mengharapkan perbaikan ketidakseimbangan posisi devisa terjadi secara otomatis melalui prinsip price flow mechanism. Exchange control mulai banyak dikenal orang sejak dunia menderita depresi besar di tahun 1930 sampai 1931. Sehingga tidak sedikit negara yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam balance of payment. Antara lain, Inggris yang kemudian melepaskan standar emasnya, dan Inggris juga tidak dapat menagih semua piutangnya yang berada di luar negeri. Kesulitan balance of payment itu disebabkan antara lain, yaitu yang pertama, efek depresi besar itu sendiri, yaitu terjadi kontradiksi dalam perdagangan internasional, sehingga banyak yang balance of payment-nya defisit. Yang kedua, adanya situasi politik dan ekonomi yang berubah-ubah dalam masa depresi tersebut, yaitu mendorong terjadinya capital flight, yaitu pelarian kapital ke luar negeri agar terhindar dari kerugian-kerugian ketidakstabilan ekonomi dalam negeri. Tujuan exchange control. Tujuan utama exchange control adalah menyeimbangkan pemerintah dan penawaran valuta yang ada. Di samping itu, exchange control juga mempunyai beberapa tujuan, yaitu antara lain, yang pertama, mencegah capital flight. Yang kedua, memelihara overload currencies. Dan yang ketiga, melindungi program dalam negeri. Yang keempat, mengawasi perdagangan. Yang kelima, melindungi industri dalam negeri. Dan yang terakhir, untuk memperoleh penghasilan. Kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul dalam exchange control sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan timbulnya pasar gelap atau black market. Yang kedua, penilaian yang terlalu tinggi terhadap ekspor. Ini terjadi bila seorang eksportir mengekspor sejenis barang yang menurut laporannya rendah, kualitasnya B, sedangkan yang diekspor sebenarnya berkualitas baik, yaitu kualitasnya A, sehingga penghasilannya nyatanya lebih banyak daripada yang dilaporkan. Yang ketiga, kemungkinan penilaian impor yang terlalu rendah itu terjadi bila seorang importir mengimpor barang yang nilainya lebih tinggi dari kenyataannya. Ini berarti importir akan lebih banyak mendapatkan devisa dari yang sebenarnya dilakukan. Exchange control mempunyai pengaruh terhadap dua hal, yaitu yang pertama, pengaruh exchange control terhadap harga, yaitu ada dua pengaruhnya. Yang pertama, pengurangan impor akan mengakibatkan berkurangnya konsumsi dalam negeri dan harga dalam negeri akan naik.
Sebaliknya, harga barang di negara eksportir akan menurun sebab pasarnya berkurang. Yang kedua, dengan naiknya harga-harga dalam negeri, maka ekspornya akan berkurang sehingga perlu dilakukan tindakan pengawasan impor agar impor dapat disesuaikan dengan pengurangan ekspor. Yang kedua, pengaruh exchange control terhadap pendapatan. Produksi barang-barang saingan atas barang impor yang dikenakan pembatasan oleh exchange control akan meningkat. Dengan naiknya pendapatan di negara itu mendorong diambilnya tindakan membatasi impor dengan lebih keras agar sesuai dengan penawaran valuta yang lebih rendah. Pembatasan tersebut dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, pembatasan impor di negara yang melakukan exchange control akan mengakibatkan naiknya pendapatan nasional negara tersebut. Hal itu disebabkan produksi barang-barang saingan atas barang impor yang dikenakan pembatasan oleh exchange control akan meningkat. Yang kedua, naiknya income ini akan menyebabkan barang-barang yang akan diekspor ke luar negeri dapat dipasarkan di dalam negeri. Negara asing yang ekspornya berkurang, pendapatan nasionalnya juga akan berkurang. Akibatnya di negara pertama, control country akan kelebihan permintaan. Dengan naiknya pendapatan di negara itu mendorong diambilnya tindakan membatasi impor dengan lebih keras agar sesuai dengan penawaran valuta yang rendah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.